Nah, hubungannya dengan tren yang sekarang terjadi ya, kita kan ngomong kemarin ada banyak nih kasus perusahaan yang terkena ransomware misalnya ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa recover dengan cepat? Apa yang terjadi? Ya, kembali lagi di Robert Talk bersama saya, Satrio Utama Manggala Putra. Hari ini kita ditemenin oleh Mas Iqbal dari konsultan IT GRC di Robert dan juga Pak Anwar Setiawan selaku Business Unit Head IT GRC Robert & Associates. Oke, hari ini kita bakal ngebahas kupas tuntas terkait dengan Disaster Recovery Plan. Kita bakal banyak nanya-nanya mulai dari basic-basicnya sampai ke detail-detail dari implementasi apa sih DRP itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja nanya nih terkait dengan DRP. Nah, jadi sebenarnya Disaster Recovery Plan itu apa sih, Pak? Oke, mau ngasih bal atau saya jawab? Silakan, saya serahkan ke headnya dulu. Nanti saya menambahkan. Oke, siap. Nah, kalau kita ngomong disaster recovery plan ya, sebenarnya kan ini adalah bentuk business continuity management juga ya. Kalau kita berbicara mengenai business continuity management, ini kan bagaimana kita mengelola strategi kelangsungan bisnis kita. Nah, tapi kalau ini lingkupnya dipersempit ya menjadi lingkup IT, nah itu jadinya DRP atau disaster recovery plan. Ini DRP itu adalah bagaimana kita memiliki rencana, memiliki strategi untuk mengembalikan fungsi IT ya ketika terjadi bencana, entah itu bencana alam, bencana yang dari manusia disengaja, ataupun mungkin karena kegagalan sistem ya, human error, kegagalan sistem ataupun bencana alam. Semua yang menghentikan prosesnya IT, nah itu kita kendalikan dengan strategi, dengan rencana yang biasa kita sebut disaster recovery plan ini. Berarti jadi disaster recovery plan ini bukan suatu hal yang berbeda dengan BCM, tapi menjadi satu kesatuan ya? Kalau kita ngomong satu kesatuan bisa jadi, tapi ini lebih ke arah DRP ini adalah bagian dari BCM. Seperti itu. Jadi bagian dari salah satu rencana di dalam business continuity management ya. Kalau di dalam business continuity management itu nanti ada business continuity plan, itu rencana untuk bisnis, kemudian nanti ada contingency plan, ada lagi nanti emergency plan, dan salah satunya juga ada untuk IT disaster recovery plan. Seperti itu sih hubungannya. Nah, kalau ngomongin terkait dengan keberlangsungan bisnis, ini kan belakangan ini banyak banget yang terkena ransomware, kemudian terkena hack, akhirnya sampai sistem mereka tidak bisa berjalan atau kembali normal, dan operasionalnya terganggu lah. Nah, kira-kira tuh dengan kita implement keamanan informasi atau implement framework, apa sih yang bisa membantu untuk kita bisa overcome dengan dengan DRP ya? Dengan DRP itu, Pak. Gimana Mas Iqbal? Oke. Kalau gitu mungkin ini kaitannya mungkin bisa kita pakai ISO 27001 ya, yang versi terbaru. Nah, di situ udah ada juga salah satu annex ya terkait ICT readiness. Jadi untuk memastikan bahwa ICT kita nih, sistem kita itu siap untuk menunjang tadi keberlangsungan bisnis kita. Nah, salah satu bentuknya yaitu kita implementasikan tadi disaster recovery plan. Nah, selain itu juga disaster recovery plan itu kan rencana ya, plan. Itu kalau di ISO 27001 itu harus dilakukan yang namanya pengujian. Jadi bukan hanya direncanakan, tapi harus ada pengujiannya. Pengujiannya untuk apa? Untuk tadi mengukur readiness-nya, kesiapannya. Jadi bukan hanya tabletop ya. Di sini kita ngomongin harus full ya, simulasikan untuk melihat ya beneran bisa atau enggak nih, DRP-nya jalan atau enggak ketika diperlukan. Nah, kira-kira seperti itu kalau dari sudut pandang ISO 27001 versi 2022 ya. Oke, berarti lebih gini ya. Kita kan kalau ngomong di ISO 27001 itu kan bahasanya kalau tidak salah ICT readiness ya, for business ya, kesiapan IT-nya di situ. Ya benar sih. Jadi terkait dengan DRP ini ya masuk ke sana. Tapi kalau yang namanya ICT readiness kalau menurut saya ini benar-benar IT-nya nih harus siap nih. Kalau kita cuma sebatas punya rencana,
Nah, saya rasa tidak bisa membuktikan ICT readiness. Benar kata Mas Iqbal tadi. Jadi harus diuji, harus disimulasikan. Kan kalau di dalam strategi kita ada nih yang namanya nanti kalau di DRP, BCM itu kan kita familiar dengan istilah recovery point objective, recovery time objective, dan juga ini ya MAO ya, maximum allowable outage. Nah, sebenarnya memang benar ketika kita ngomong ICT readiness ya, kita ngomong IT itu harus siap. Nah, itu harus diuji tuh. Kalau misalnya kita menetapkan RTO nilainya 1 jam, 2 jam gitu kan, ya IT mampu nggak memenuhi recovery dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan RTO-nya. 1 jam sudah recover. Nah, itu seperti itu sih sebenarnya hubungannya. Nah, hubungannya dengan tren yang sekarang terjadi ya, kita kan ngomong kemarin ada banyak nih kasus perusahaan yang terkena ransomware misalnya ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa recover dengan cepat? Apa yang terjadi? Ya kan harusnya kan kalau sebuah perusahaan yang sudah memiliki BCM, memiliki DRP, harusnya mereka bisa memiliki contingency planning untuk kejadian ransomware dan sebagainya gitu kan. Mereka harusnya tetap bisa berjalan bisnisnya sesuai dengan RTO, RPO yang sudah ditetapkan. Nah, karena sudah diuji tadi. Betul. Nah, karena ada pengujian, ini berarti kan IT-nya harusnya sudah siap. Nah, ini kalau untuk frameworknya sendiri kalau untuk DRP itu sebenarnya mengikuti framework yang sudah ada untuk business continuity management sih. Biasanya kita pakai ada ISO 22301. Nah, ini ISO untuk bagaimana kita menjaga kelangsungan bisnis, yaitu persyaratan untuk business continuity management ISO 22301. Itu untuk frameworknya. Gitu. Perbedaannya banyak nggak sih dengan kita implement 27001 dan ISO 22301 itu? Kalau ngomong perbedaan, ya pasti banyak ya. Karena kan yang satunya itu untuk keamanan informasi ya, dari sisi keamanannya, yang satunya kan dari sisi kelangsungan bisnisnya. Tapi mereka beririsan, gitu. Kita harus perlu ingat nih, kalau kita ngomong keamanan informasi SMKI, kita kan ada fokus terhadap 5 aspek ya. Aspek keamanan informasi sendiri di confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian aspek support dari top management ketika kita implement SMKI. Kemudian aspek risk management. Kemudian salah satunya kan aspeknya adalah business continuity, gitu kan. Nah, ini beririsan. Jadi keamanan informasi itu ya tetap harus terjaga pas terjadi bencana gitu. Tapi ketika kita ngomongin 22301 berarti kita lebih membahas detail-detail terkait dengan RTO, RPO-nya berarti, atau lebih ke pengujian rencananya? Oh, semuanya gitu. Kalau kita ngomong ISO 22301 di dalamnya itu kalau untuk DRP ya, disaster recovery plan, di dalam klausul 8 itu bagian operation, itu dijelaskan tuh bagaimana sih kita memilih strategi untuk kelangsungan bisnis. Kalau ini kita ngomong kelangsungan IT ya, karena fokusnya kan di RP. Bagaimana kita memilih strategi untuk menjaga kelangsungan prosesnya IT, gitu kan. RTO misalnya sudah ditetapkan. Nah, ini di klausul 8 ISO 22301 ini dibahas juga. Bagaimana sih kita membuat strategi, misal nih, kita untuk menjaga ICT readiness-nya tetap sesuai RTO yang telah ditetapkan 2 jam misalnya. Strategi yang kita ambil adalah menggunakan dual data center yang nanti backup datanya itu atau sifatnya itu hot mirroring. Nah, itu dijelaskan sebenarnya di klausul 8. Bagaimana sih kita memilih sesuai dengan budget kita, sesuai dengan kemampuan IT kita untuk menetapkan tadi nilai MAO-nya, nilai RTO, RPO-nya, dan juga nanti teknologi yang digunakan. Gitu. Berarti gini ya Pak, mungkin ada hubungannya juga nggak dengan kita memilih tadi kan data center ya? Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, ada semacam ini nggak ya, ketentuan bahwa berapa sih mungkin jarak antara misal tadi dibilang 2 data center gitu supaya yang aman. Kira-kira gimana itu? Ada semacam standarnya nggak ya? Oke. Kalau aturan lah. Kalau aturan sih saya rasa tidak ada ya yang menyatakan jaraknya harus berapa, itu nggak ada. Jadi aturan standar juga nggak ada. Namun ada common practice-nya. Nah, common practice-nya itu adalah ketika kita memilih backup atau di RC, itu harus berada di luar wilayah bencana yang sama. Artinya nih, ketika kita punya data center di satu kota A, ya kita tidak boleh disarankan ya di RC-nya itu berada di satu kota, karena itu dan dalam satu wilayah bencana yang sama. Misalnya nanti ada gempa, ya kena gempa semua. Berarti paling gampangnya kita beda pulau lah.
Bisa jadi beda pulau, bisa jadi Atau beda beda kota gitu ya. provinsi, gitu. Kita kan nggak Walaupun bisa membatasi Beda gitu pulau istilah. pun gempa juga gempa ya. Sebenarnya Iya, begitu. sebenarnya begitu, tapi Iya sih, kami oke. praktisnya itu dalam memilih DRC ya, memilih data center to pick up-nya itu kita biasanya tidak berada pada satu wilayah bencana yang sama. Iya sih sih, yang itu kita perhatikan. masuk akal sih. Iya, seperti itu. Tapi kalau standarnya Nggak ada. tidak ada secara detail membahas itu. Tapi kalau kita bahas di RP, berarti ketika kita mau implementasi, berarti banyak yang perlu kita pertimbangkan dong, Bang. Awal mungkin ketika kita mulai adaptasi, kita belum punya DRP sampai kita punya DRP, apa sih hal-hal pertama yang perlu kita siapin? Oke. Nah, kalau kita mau membangun DRP, ya pertama kali hal-hal yang harus kita siapkan tentu saja hampir sama dengan BCM sih. Kita harus ini dulu membuat business impact analysis dulu, ya biayanya dulu kita tetapkan. Jadi kita punya layanan IT yang banyak nih, ya aplikasi dan sebagainya. Kita harus pilih dulu. Semua berarti ya. Betul. Jadi berdasarkan bisnis yang sudah ditetapkan kritikal dari business impact analysis tadi, kita lihat di IT-nya ada nggak layanan yang digunakan untuk mendukung bisnis tersebut. Kalau misalnya bisnisnya kritikal, ya layanan IT-nya berarti masuk ke kategori kritikal. Namun sebagai catatan, bukan berarti serta-merta kita pukul rata. Kalau bisnisnya kritikal, semua aplikasi jadi kritikal. Enggak gitu juga. Cuma gitu. kan kadang gitu ya, orang Iya, bisnis betul. pasti dia pengen saya kritikal dong, saya. Maksudnya ya semua mau kritikal pasti. Iya, betul. Supaya- Setuju. Ya emang begitu. Iya, ini ya yang Challenge-nya di situ justru ya. salah Kita satu harus- pain point-nya ya, Poinnya. dalam implementasi DRP ini. Jadi kita harus nanti membuat prioritas. Iya. Sama-sama kritikal, prioritasnya mana dulu sih aplikasi yang harus segera kita recovery Iya, dulu. Itu solusi yang paling baik menurut saya. Itu satu ya. Kemudian setelah kita menyusun business impact analysis tadi, kita menyusun ininya continuity requirement analysis. Nah, Oke. continuity requirement analysis adalah support atau sumber daya apa sih yang dibutuhkan untuk menjaga aplikasi kita tetap berjalan gitu ya. Kalau kita ngomong IT kan di aplikasi dan juga infrastrukturnya gitu. Itu mulai dari kalau kita ngomong aplikasi, katakanlah aplikasinya kritikal. Continuity requirement analysis itu kita lihat dia butuh infrastruktur apa untuk berjalan. Pertama itu. Yang kedua, butuh orang seperti apa. Orangnya pun harus kita lihat kan kompetensinya kayak apa. Nah, Iya. kemudian nanti sumber daya pendukung lainnya, misalnya kalau ada seperti logistik dan sebagainya, itu yang harus kita analisis juga. Baru dari sana nanti kita bangunlah nanti penilaian risikonya. Risikonya seperti apa sih ketika aplikasi ini berhenti, ketika proses bisnis berhenti. Nah, perbedaannya sama BIA. Oh beda gini, kalau BIA itu kan dampaknya. Kalau kita ngomong risikonya ini risiko-risiko yang nanti akan mengakibatkan proses bisnis atau aplikasi itu berhenti. Contohnya ada risiko kebakaran tadi yang saya sebut di awal ya. Risiko kan ada dari alam, ya, kemudian human error, dan juga dari sisi teknologinya sendiri. Sisi teknologi itu yang sekarang lagi tenar ya. Ada serangan malware, serangan ransomware. Nah Ya, itu sih yang itu bahaya tuh. yang harus kita pikirkan. Ya risiko harus kita buat analisis risikonya. Dan selanjutnya kita pilih strategi kita mau ngapain. Kan kalau yang kita ngomong risiko kan nanti ada yang kita terima ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Ya, kita terima. Betul. Ada kita alihkan kita dengan strategi asuransi misalnya, atau nanti akan ya kita continuity ya dengan strategi misalnya nih, ketika kita ada serangan di data center ya kita pindah ke DRC gitu. Itu salah satu bentuk strateginya sih yang nanti harus kita putuskan seperti apa. Berarti di awal yang paling penting ya kita identifikasi dulu apa saja layanan yang kita kritikal. punya. Betul. Kemudian kita assess dampaknya sampai ke menentukan apa aja supporting roles yang kita perlukan dalam hal recovery tadi ya. Betul sekali. Itu sih yang Wah, yang ini impact-nya berarti semuanya ke biaya semua nanti ujung-ujungnya. ya, kalau kita ngomong di RP sih ujungnya sih tidak hanya OPEC ya, capek pun juga memang ya. Ini hal yang harus dihadapi organisasi ya, organisasi perusahaan yang harus menerima ini. Semakin kita memilih strategi yang bagus, misalnya dual data center, mirroring, fault tolerant dan sebagainya, ya dia investasinya akan semakin tinggi. Betul sih. Makanya strateginya biasa Tapi disesuaikan. mungkin juga ya ketika kita melakukan assessment impact, ternyata setelah kita lakukan assessment impact, toh nggak kenapa-napa juga kalau misalnya layanannya down 2 hari, mungkin masih ada cara lain perusahaannya beroperasi.
Oh, itu ya biasanya pun ketika kita membuat analisis dampak, kita udah menyiapkan, kita biasa menyebutnya itu workaround. Ya, jadi kalau prosesnya berhenti atau aplikasinya berhenti, layanannya berhenti, ada workaround-nya atau enggak sih? Gitu. Biasa kan masih bisa dikerjakan manual misalnya. Itu kan salah satu bentuk workaround. Tapi kan kita ngomong zaman sekarang ya, zaman digital yang serba cepat, serba aplikasi. Workaround akan bertahan berapa lama? Betul. Gitu sih. Itu apalagi yang dengan load perusahaan yang besar banget. Betul. Jadi tetap pasti harus butuh strategi semacam di ERP itu sih untuk tetap menjaga kelangsungan layanan. Oke, nah tadi kan kita di awal sempat bilang ini ya pengujiannya nih. Nah kira-kira tuh yang bagus, mungkin yang efektif atau mungkin common practice-nya ya. Pengujian itu berapa periodenya mungkin ya, berapa bulan, tahun atau gimana ya Mas kira-kira? Kalau kita ngomong pengujian IT ya untuk di ERP, kita ngomong simulasinya sih harusnya ini reguler dilakukan sih. Ini kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Dan paling tidak sih setahun sekali ke DRC itu diuji. Ini paling tidak ya. Tapi lebih baik lagi sih bisa melakukan dalam frekuensi yang lebih padat. Lebih sering, lebih bagus lah ya. Betul. Karena kan kita tidak tahu tuh kapan hari buruk terjadi, hari sial kan kita pernah tahu kan, nggak ada di kalender soalnya. Jadi ya paling bagus ya secara reguler tetap diuji terus gitu. Nah, kalau kita ngomongin sistem-sistem di ERP, sebenarnya ada nggak sih sistem di ERP itu yang share service? Bisa nggak sih di ERP itu share service? Oh, sebentar. Kita harus bedakan antara di ERP dengan DRC. Gini, kalau kita ngomong sistemnya, di ERP itu kan planning ya, itu kan rencana yang kita buat. Nah, rencana nanti kan ada strateginya. Nah, pemenuhan strategi inilah yang mungkin nanti bisa dilakukan dengan teknologi ya, ataupun dengan DRC, adanya DRC. Kalau kita ngomong DRC kan sekarang trennya udah cloud ya. Data center kan udah cloud ya. Ada juga nanti colocation, managed service dan sebagainya. Harusnya sih tidak selalu harus on-premise sih, tapi banyak yang menyediakan layanan seperti itu untuk mendukung strategi di ERP kita. Jadi nggak selamanya kita menyusun plan di ERP itu kita harus develop dari nol sendiri untuk realisasinya. Realisasi strateginya atau di ERP-nya. Kalau di ERP-nya ya kita harus develop kan bisa dari nol. Tapi kalau pemenuhannya strategi untuk recovery-nya seperti apa ya bisa jadi kita menggunakan layanan managed service. Banyak opsinya ya. Opsinya banyak. Kembali lagi tergantung biaya investasi yang disetujui. Modal lagi ya. Ujungnya ke sana sih. Baik, nah kalau kita ngomong tadi kan ini ya kembali lagi semuanya ke investasi. Nah sebenarnya sih banyak yang harus dijelaskan, tidaknya masalah nilai investasi sih gitu. Nah nanti kalau pembahasan lebih detail, kami dari Robert & Associates ya, kami akan mengadakan webinar terkait dengan bagaimana strategi bisnis ya dalam membentuk DRP untuk menjaga kelangsungan layanan IT-nya. Kegiatan webinar kami ini nanti akan kami adakan secara online dan juga nanti kami akan mengundang narasumber yang sudah memiliki DRP yang bagus. Jadi narasumbernya nanti akan menjelaskan experience mereka dan pain point mereka dalam menerapkan DRP ini. Nanti seperti apa? Tunggu saja nanti di webinar kami selanjutnya. Terima kasih banyak udah mendengarkan penjelasan yang sangat singkat ini tapi padat terkait dengan disaster recovery plan. Untuk lebih detailnya simak di seminar. Terima kasih.